Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia 50 yang berjudul Wirausahawan Sukses. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Gantar Aga Ilham Saputra dari asal Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya dengan NIM 210110301013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan wirausahawan sukses di bidang properti yang bernama Elang Gumilang. Elang Gumilang lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 6 April 1985 dari keluarga yang berkecukupan. Walaupun berasal dari kalangan keluarga yang mampu secara finansial, kedua orang tua Elang tidak pernah mendidik anaknya untuk meminta sesuatu yang berlebih. Bahkan, sedari kecil ia telah diajarkan bagaimana cara menabung untuk mendapatkan masa depan yang cerah. Tidak kurang secara material, Elang dapat fokus bersekolah. Sedari kecil, ia memang memiliki daya intelijensi yang lebih tinggi di anak seusianya. Ketika masih duduk di bangku sekolah dasar, Elang pernah memenangkan perlombaan cerdas cermat padahal ia melawan anak sekolah menengah pertama. Sejak kecil, Elang telah dididik menjadi sosok yang mandiri oleh orang tuanya. Ia memulai usahanya ketika masih bersekolah di SMA dengan menjadi penjual donat. Sebelum diterima di Institut Pertanian Bogor atau yang kita kenal IPB, Elang mempunyai misi yakni mengumpulkan uang 10 juta rupiah sebagai biaya masuk kampus tersebut. Dana tersebut ia kumpulkan dengan cara berjualan donat keliling di sekitar perumahannya. Hal tersebut dilakukannya karena Elang ingin kuliah dengan hasil uang jeripayahnya sendiri. Selain itu, ia juga ingin meringankan beban pengeluaran dari kedua orang tuanya yang sudah susah payah membesarkannya. Elang tidak ingin mengatakan kepada kedua orang tuanya jika dia berjualan donat. Jadi, setiap sore hari, ia selalu keluar rumah dan mengambil beberapa box donat dan menjajakannya di beberapa sekolah dasar di daerah Bogor. Dari hasil penjualan itu, ia mengaku bisa mendapatkan keuntungan mencapai Rp50.000 setiap harinya. Tetapi, sepandai-pandainya Elang bersembunyi, kedua orang tuanya mengetahui dan menyuruh dirinya berhenti. Sejatinya, Elang tidak dilarang untuk berwirausaha. Akan tetapi, pada waktu itu Elang sudah masuk kelas 12 SMA dan tengah bersiap untuk menjalani ujian akhir nasional atau yang kita sebut UAN. Pada akhirnya, ia menuruti keinginan kedua orang tuanya untuk berhenti berjualan dan fokus dalam melewati ujian agar masuk ke perguruan tinggi favoritnya. Tetapi, tidak kehabisan akal, Elang kembali mencari jalan lain agar bisa mendapatkan uang kuliah. Salah satunya adalah mengikuti Java Economic Competition tingkat Pulau Jawa dan kompetisi ekonomi yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Dari sinilah uang kuliah akhirnya terkumpul dan Elang berhasil masuk Fakultas Ekonomi Institut Pertanian Bogor tanpa tes dan dari biaya sendiri. Menjadi salah satu orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata sejak masih kecil, tidak membuat Elang besar kepala. Ia tetap rendah hati dan mengatakan jika berdoa dan berusaha menjadi kuncinya bisa sukses dalam bidang akademik. Hingga pada akhirnya, Elang membuktikan jika kecerdasannya tersebut dapat berguna bagi orang banyak, terutama untuk mereka yang membutuhkan. Jatuh bangun berbisnis. Jiwa bisnis Elang kembali diuji ketika menempuh perkuliahan. Sambil menempuh pendidikan di IPB, dengan bermodalkan 1 juta rupiah, Elang nekat berdagang sepatu di kampus. Awalnya, usaha dagang sepatu sangat lancar, bahkan Elang bisa mengantongi omset hingga 3 jutaan dalam sebulan. Namun, lambat laun kualitas sepatu yang dijualnya semakin menurun karena sang supplier memangkas biaya produksi. Tidak ingin konsumen kecewa, usaha ini terpaksa berhenti beroperasi. Suatu hari, Elang yang sedang berjalan-jalan di kampus melihat banyak sekali lampu plafon kampus yang sudah rusak.
Hal ini mendorongnya untuk mendapatkan ide bisnis baru, menjadi supplier lampu untuk keperluan kampus. Dengan bermodal surat dari kampus, Elang berhasil membuat kerjasama dengan PT Philips Indonesia dan mulai menyalurkan lampu untuk mengganti lampu yang rusak di kampus. Dari bisnis lampu ke bisnis minyak goreng. Usaha supplier lampu untuk kampus yang dilakoni Elang sukses besar. Dari sini, Elang bisa mengantongi keuntungan sebesar 15 juta rupiah. Namun usaha ini adalah tergantung pada lampu yang rusak. Ketika semua lampu rusak, sudah diganti baru, usaha ini menjadi macet dan perputaran uangnya jadi sangat lambat. Sadar akan hal itu, Elang kembali mencari bisnis lain yang perputaran uangnya cepat. Akhirnya jatuh pada usaha minyak goreng. Elang mulai memasarkan minyak goreng dari warung ke warung termasuk harus keluar masuk kampung untuk menjual minyak goreng. Namun usaha satu ini juga terpaksa tidak diteruskan karena 80%-nya menggunakan otot sehingga dikhawatirkan akan mengganggu perkuliahan. Pada akhirnya, Elang mencari bisnis yang tidak terlalu menggunakan otot namun bisa menghasilkan uang. Akhirnya dipilihlah usaha kursus bahasa Inggris. Usaha ini cukup benefit karena melibatkan tenaga profesional lulusan luar negeri dan pihak kampus dengan senang hati menjadikan lembaga kursus Elang sebagai mitra kerjasama. Bisnis ini berjalan lancar dan Elang punya banyak waktu karena usahanya sudah bisa berjalan sendiri. Dari waktu luang ini, Elang belajar mencoba bisnis baru yaitu properti. Memulai usaha properti. Elang Gumilang pun mencoba untuk bekerja sebagai seorang agen marketing di sebuah perumahan di kawasan Bogor. Ia mengaku tidak mendapatkan gaji bulanan karena ia hanya akan dibayar apabila mampu menjualkan setiap rumah di sana. Pengalaman sebagai marketing tersebut membuatnya paham sedikit demi sedikit mengenai properti. Semenjak saat itu, ia memberanikan diri untuk mengikuti tender perusahaan kontraktor untuk membuat bangunan. Mulai bangunan sekolah hingga gedung perkantoran. Pada akhirnya, ia menebus sebuah lahan di Bogor yang kini menjadi perumahan sederhana untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah. Saat memulai usaha properti, intuisi bisnis Elang langsung muncul dan yakin kalau usaha satu ini akan sukses nantinya. Maka dengan modal hasil patungan dari beberapa teman, Elang mencoba bisnis properti dengan modal awal sebesar 340 juta. Target pasar yang menjadi sasarannya adalah masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dengan membangun rumah sangat sederhana. Rumah-rumah yang dibangun adalah rumah dengan tipe 22/60 dan 36/72 dengan harga jual berkisar 25 juta sampai 37 juta. Keberhasilan membangun perumahan sederhana tersebut membuatnya kebanjiran penghargaan. Elang Gumilang dianggap berhasil menjadi seorang agen perubahan karena mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat kecil. Elang juga bercita-cita untuk memiliki ratusan ribu pegawai agar bisa mengurangi pengangguran di Indonesia. Buah manis dari kerja keras. Seperti yang sudah diduga sebelumnya, bisnis properti untuk masyarakat menengah ke bawah ini langsung laris manis. Semua unit rumah langsung habis terjual dengan sangat cepat. Tidak butuh waktu lama, usaha properti yang ditekuni oleh Elang mencetak sukses besar. Di bawah payung Elang Group, perusahaan properti bisa memperoleh omset di atas 5 triliun dan akan terus meningkat setiap tahunnya. Elang Gumilang saat ini telah tercatat sebagai salah satu pengusaha muda sukses di Indonesia dengan kekayaan fantastis yang membangun semuanya dari nol. Pelajaran berharga. Dari kisah biografi Elang Gumilang, kita bisa belajar bahwa kisah sukses beliau tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada banyak rintangan dan kesulitan yang harus dihadapi. Kita bisa belajar bahwa setiap kesalahan adalah pembelajaran berharga yang akan membuat kita semakin kokoh. Setiap kegagalan yang muncul ternyata bukan rintangan, tetapi tempaan yang akan membuat kita semakin maju dan kuat. Seperti kata pepatah, jika ingin melesat maju ke depan, maka terlebih dahulu kita harus bermundur beberapa langkah ke belakang. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait
wirausahaan sukses. Pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi kali ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.